Halo semua, perkenalkan aku perwakilan dari kelompok 2 yang akan memberikan panduan mengenai pengerjaan Accurate. Di sini kami membuat video ini guna melengkapi tugas PJBL Komputer Akuntansi yang diampu oleh Ibu Siti Afidatul Hatijah MAK. Nama perusahaan kami adalah CV Arum Elektronik. Informasi perusahaan, CV Arum Elektronik sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan elektronik. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2019. Semakin berkembangnya bisnis yang dijalankan, maka per 1 Januari 2024, manajemen memutuskan untuk menggunakan Accurate Online untuk proses pencatatan akuntansi operasional perusahaan. Sebelum berpindah ke dalam sistem Accurate Online, Accounting Debt telah menyiapkan beberapa daftar dan laporan yang dibutuhkan dalam file Excel untuk data persiapan. Selanjutnya, kita buat data usaha. Kita masuk upload logo perusahaan yaitu CV Arum Elektronik. Nama perusahaan adalah CV Arum Elektronik. Dan untuk bidang usaha kita pilih other atau lainnya buat data usaha. Baik, datanya sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya, kita masukkan kategori usaha, yaitu distributor. Untuk tanggal mulai data 31 Desember 2023. Untuk metode biaya persediaan FIFO, lalu lanjutkan, dan unchecklist. Setelah itu selesai. Untuk berita, kita X saja. Setelah itu, kita masuk ke dalam menu perusahaan, preferensi. Untuk informasi perusahaan, kita masukkan telepon 0283 382 099, untuk faksimili 0283 382 006. Untuk email, kita masukkan arumelektronik@gmail.com. Nah, untuk alamat, kita isi Jalan Muhtamrin 16. Lalu kita cari Kota Semarang. Untuk kode pos 50148. Setelah itu, kita masuk ke fitur multi mata uang, kita checklist dan simpan. Setelah itu, kita masuk ke perusahaan, mata uang, lalu kita ketik euro. Setelah itu, simpan. Untuk membuat daftar akun, kita masuk ke buku besar, akun perkiraan, titik 3 hijau, lalu kita import data dari Excel. Kita masukkan data, yaitu daftar akun CV Arum Elektronik, lalu kita unggah. Selanjutnya, kita checklist, konfirmasi impor data, lanjutkan, dan kita tunggu. 76 data berhasil disimpan. Lalu untuk daftar pemasok, kita masuk ke impor data, masukkan file Excel-nya, daftar pemasok CV Arum Elektronik, kita unggah, lanjutkan, checklist konfirmasi impor data, lanjutkan,
6 data berhasil disimpan lalu tutup. Lalu daftar pelanggan impor data, ambil dari file Excel, daftar pelanggan CV Arum Elektronik, lalu unggah, lanjutkan, dan checklist konfirmasi impor data, lanjutkan lagi. 6 data berhasil disimpan. Selanjutnya, untuk daftar barang, kita ke persediaan, lalu ke gudang. Untuk nama, gudang depan, lalu simpan, dan kita tulis lagi belakang, lalu disimpan. Lalu tutup. Setelah itu ke persediaan, kategori barang, kita masukkan kategori barang AC, lalu disimpan. Setelah itu TV disimpan, dan kulkas lalu disimpan. Nah, lanjut ke barang dan jasa, impor data dari Excel-nya. Ke daftar barang CV Arum Elektronik, lalu kita unggah, lanjutkan, lalu kita checklist konfirmasi impor data, lalu kita lanjutkan. 12 data berhasil disimpan. Masuk ke aset tetap, kategori aset, kita masukkan namanya adalah tanah, disimpan. Selanjutnya gedung, disimpan. Lalu peralatan, disimpan juga. Dan yang terakhir adalah kendaraan, lalu disimpan. Selanjutnya, kita ke aset tetap. Aset tetap, titik 3 hijau, lalu kita impor dari Excel, kita unggah yang daftar aset tetap CV Arum Elektronik, lalu lanjutkan, dan 5 data berhasil diproses lalu tutup. Selanjutnya ke proses akhir bulan. Di perusahaan, proses akhir bulan, masukkan bulan Desember di tahun 2023, lalu simpan. Nah, untuk mengetahui jumlah aset, ekuitas dan liabilitas ke daftar laporan neraca indeks kontrol 31/12/2023, lalu tampilkan. Nah, untuk hasilnya adalah sama, yaitu 3.257.206.032. Untuk hasilnya sama ya teman-teman. Setelah itu, kita mulai masuk ke dalam transaksi pembelian. Tanggal 3 Januari 2024, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. TV Samsung dengan kuantitas 15, tanggal diminta 5 Januari 2024. Kulkas Polytron, kuantitas 10, tanggal diminta 5 Januari 2024. AC Panasonic, kuantitas 10, dan tanggal diminta 5 Januari 2024. Lalu, kita masuk ke dalam persediaan permintaan barang. Untuk tanggalnya diganti menjadi tanggal 3 Januari 2024. Lalu kita cari barang, yaitu TV Samsung, untuk tanggal diminta tanggal 5 Januari 2024 dengan kuantitas 15. Setelah itu kita lanjut, kita cari kulkas Polytron untuk tanggal diminta tanggal 5 Januari 2024 dengan kuantitas 10, kita lanjut. Dan yang terakhir adalah AC Panasonic dengan tanggal diminta 5 Januari 2024 dan kuantitas 10. Setelah itu kita lanjut. Nah, kita ke informasi lainnya tidak ada ya teman-teman. Selanjutnya kita simpan. Selanjutnya, tanggal 4 Januari 2024, perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Buana Elektra dan PT Mekatronika dengan detail sebagai berikut. Pemesanan kepada PT Buana Elektra, TV Samsung dengan kuantitas 15, harga per barangnya adalah 10 juta.
pemesanan kepada PT Mechatronica, kulkas Polytron kuantitas 10, harga barangnya 3 juta, dan AC Panasonic kuantitas 10 dengan harga per barangnya 2.500 juta. Kita masuk ke pembelian, pesanan pembelian. Untuk PT atau pemasoknya adalah PT Buana Elektra, tanggalnya 4 Januari 2024. Selanjutnya kita ambil dari permintaan. Setelah itu kita cari yang tanggal 3, kita ambil yang TV Samsung saja, lalu dilanjut. Nah, kita buka yang TV Samsung. Untuk harganya kita ganti jadi 10 juta, lalu kita lanjut. Dan untuk informasi lainnya, alamat diisi dan tanggal pengiriman tanggal 5 Januari 2024. Setelah itu disimpan. Selanjutnya kita masukkan yang pemasok PT Mechatronica. Untuk tanggalnya tanggal 4 Januari 2024, kita ambil lagi dari permintaan tanggal 3. Nah, barangnya itu langsung kita lanjut saja. Untuk kulkas Polytron dengan harga 3 juta per barang, kita lanjut. AC Panasonic untuk harga per barangnya adalah 2.500.000. Selanjutnya kita lanjut. Untuk informasi lainnya, kita pilih alamat kirim, lalu untuk tanggal pengiriman tanggal 5 Januari 2024. Selanjutnya kita simpan. Selanjutnya, tanggal 5 Januari 2024, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Buana Elektra pada tanggal 4 Januari 2025. Barang yang dikirimkan yaitu TV Samsung dengan kuantitas 15 dari gudang depan. Untuk nomor surat jalan 2145 dan pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil pickup. Langsung saja kita masuk ke pembelian penerimaan barang. Setelah itu, kita terima dari PT Buana. Untuk tanggalnya, tanggal 5 Januari 2024. Untuk nomor terima, 2145. Kita ambil dari pesanan. Setelah itu kita cari tanggal 1, lalu kita lanjut. Untuk alamat diisi dan untuk pengiriman, kita ketik saja mobil pickup. Setelah itu kita simpan mobil pickup. Nah, kita ganti gudang dulu ya teman-teman. Kita ganti gudang menjadi gudang depan lalu dilanjut. Setelah itu disimpan. Selanjutnya adalah tanggal 6 Januari 2024. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada PT Mechatronica pada tanggal 4 Januari 2024 dengan nomor faktur TR-M219 dengan detail kulkas Polytron kuantitas 10, harga barang 3 juta, AC Panasonic kuantitas 10 dengan harga 2.500.000. Langsung saja kita masuk ke pembelian faktur pembelian. Untuk pemasok, kita cari PT Mechatronica untuk tanggal 6 Januari 2024. Lalu kita ambil dari pesanan, kita cari yang tanggal 4. Setelah itu lanjut. Nah, selanjutnya adalah info lainnya. Untuk nomor faktur adalah TR-M219. Langsung saja kita simpan. Selanjutnya, tanggal 8 Januari 2024, perusahaan melunasi hutang kepada PT Mechatronica untuk nomor faktur FKTR-A8793. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank BCA Loan IDR nomor LN1313 dan jatuh tempo tanggal 15 Januari 2024. Kita masuk ke pembelian, pembayaran. Untuk pembayaran ke Mechatronica, banknya adalah Bank BCA Loan IDR.
Untuk tanggal 8 Januari 2024, selanjutnya kita unchecklist yang TRM 219, lalu kita lanjut. Selanjutnya kita refresh. Dan di info lainnya, untuk metode bayar, kita pilih cek giro dengan nomor cek giro LN1313. Untuk tanggalnya adalah 15 Januari 2024. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya, tanggal 12 Januari 2024, CV Arum Elektronik membeli euro sebesar 350 dengan kurs 19.348 menggunakan BCA Loan IDR. Pembelian euro tersebut langsung ditransfer ke rekening ECB Euro. Atas transaksi tersebut, dikenakan biaya administrasi dialokasikan ke akun beban lain-lain sebesar 20.000. Masukkan selisih 6.771.800.000. Lalu untuk biaya lain-lain itu kita cari beban lain-lain. Selanjutnya untuk nilai adalah 20.000. Selanjutnya kita lanjut. Untuk info lainnya tidak ada ya teman-teman. Selanjutnya kita simpan saja. Selanjutnya, tanggal 15 Januari 2024, perusahaan melakukan pembelian kepada PT Talonerica, di mana pada pembelian ini, perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian, barang baru dikirimkan setelahnya. Untuk detailnya, ACLG kuantitas 10 dengan harga per barang 2.100.000 dan ada diskon 10%. Untuk kulkas Aqua kuantitas 5, harga per barangnya adalah 2.350.000. Atas pembelian ini, perusahaan melakukan pembayaran transfer dari Bank BCA Loan IDR, kemudian barang baru akan diterima pada tanggal 17 Januari 2024. Nomor faktur pembelian adalah NF-20244. Langkah pertama, kita aktifkan fitur pembelian di pengaturan preferensi. Selanjutnya fitur, lalu pembelian. Nah, kita checklist saja tagihan di muka, lalu disimpan. Setelah itu, kita masuk ke menu pembelian, lalu faktur pembelian. Nah, untuk pemasok, kita cari PT Talonerica untuk tanggal 15 Januari 2024. Selanjutnya, kita cari barangnya adalah ACLG untuk kuantitas 10 dengan harga 2.100.000 dan ada diskon sebesar 10%. Selanjutnya, kita simpan. Nah, selanjutnya adalah kulkas Aqua dengan kuantitas 5 dan harga per barang adalah 2.350.000 dan tidak ada diskon. Lanjut ke info lainnya. Untuk nomor faktur adalah NF 2024-433. Lalu tagihan di muka kita checklist. Selanjutnya, untuk tanggal pengiriman itu tanggal 17 Januari 2024. Selanjutnya, kita proses pembayaran. Nah, untuk banknya adalah Bank BCA Loan IDR. Lalu kita refresh saja. Untuk tanggal bayar adalah 15 Januari 2024. Nah, untuk metode bayar kita ganti menjadi transfer bank. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya, tanggal 17 Januari 2024, perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 15 Januari 2024 kepada PT Talonerica dengan nomor JS0101. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil pick-up dan barang dimasukkan ke gudang belakang. Kita masuk saja ke pembelian penerimaan barang.
Lalu untuk terima itu dari PT Talonerica. Untuk tanggalnya itu adalah 17 Januari 2024. Nomor terima adalah JS 0101. Selanjutnya kita ambil dari tagihan di muka. Kita cari saja untuk tanggal 15, lalu kita lanjut. Setelah itu kita ubah gudang ke gudang belakang. Oke, setelah itu ubah. Untuk info lainnya, kita tanggal kirim 17 Januari 2024 dan pengiriman menggunakan mobil pickup. Setelah itu kita simpan. Tanggal 20 Januari 2024, perusahaan membuat PO kepada PT Matahalu dengan detail sebagai berikut. Kulkas Polytron kuantitas 5, harga berbarang adalah 210 euro. Kulkas Aqua kuantitas 5, harga berbarang 120 euro. TV Sharp dengan kuantitas 5, harga berbarangnya adalah 360 euro. Untuk info, tanggal diharapkan itu diterima tanggal 22 Januari 2024 dan terdapat biaya ongkir sebesar 50 euro. Selanjutnya, pesanan pembelian. Untuk pemasok, kita isi PT Matahalu. Untuk tanggal, di tanggal 20 Januari 2024. Lalu, kita cari untuk kulkas Polytron. Nah, untuk kuantitasnya adalah 5, dengan harga berbarang adalah 210 euro. Lalu kita lanjut saja. Lalu kulkas Aqua, kuantitas 5, dengan harga 120 euro. Lanjut. Selanjutnya TV Sharp, dengan kuantitas 5, dan harga berbarang adalah 360 euro. Kita lanjut ke informasi lainnya. Untuk alamat kirim kita pilih salah satu, dan untuk tanggal kirim itu tanggal 22 Januari 2024. Nah, untuk biaya lainnya itu kita ada beban angkut, kita pecet aja lalu dengan jumlah 50 euro. Selanjutnya kita simpan. Lalu, di tanggal 21 Januari 2024, perusahaan menerima barang atas pesanan pada tanggal 20 Januari 2024 dari PT Matahalu dengan nomor terima 0606. Kita masuk ke pembelian penerimaan barang. Lalu, untuk terima dari PT Matahalu untuk tanggal 21 Januari 2024, untuk nomor terima adalah 0606. Kita ambil dari pesanan. Lalu kita cari yang tanggal 20. Kita lanjut saja. Selanjutnya untuk informasi lainnya tidak ada ya teman-teman. Lalu kita simpan saja. Lalu tanggal 22 Januari 2024, perusahaan menerima tagihan atas barang yang dipesan dari PT Matahalu pada tanggal 20 Januari 2024 dengan nomor faktur pembelian INVX 23. Langsung masuk ke pembelian faktur pembelian. Untuk pemasok dari PT Matahalu untuk tanggal 22 Januari 2024. Ya, selanjutnya kita ambil dari penerimaan. Lalu kita cari yang tanggal 21, kita lanjut. Setelah itu informasi lainnya untuk nomor faktur adalah INVX 23. Lalu disimpan. Selanjutnya, tanggal 23 Januari 2024, perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mechatronica dengan detail AC Panasonic kuantitas 15, harga berbarang 3 juta. Langsung masuk ke pembelian pesanan pembelian. Untuk pemasok adalah PT Mechatronica. Untuk tanggal adalah tanggal 23 Januari 2024.
Setelah itu kita cari AC Panasonic. Kuantitas diisi 15 dan untuk harga berbarang adalah 3 juta. Setelah itu kita lanjut. Informasi lainnya, alamat kirim kita pilih salah satu. Selanjutnya kita simpan. Tanggal 24 Januari, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian pada tanggal 23 Januari 2024. Barang dimasukkan ke gudang depan, nomor faktur pembelian yang diterima adalah faktur Jan 2420. Kita masuk langsung ke pembelian, faktur pembelian. Setelah itu, untuk pemasok, kita isi Mekatro tanggal 24 Januari 2024. Kita ambil dari pesanan, kita cari yang tanggal 23. Setelah itu kita lanjut, kita buka. Untuk gudang kita ganti ke depan, kita lanjut. Selanjutnya untuk informasi lainnya, nomor faktur kita ganti menjadi faktur Jan 2420. Setelah itu kita simpan. Tanggal 25 Januari 2024, perusahaan meretur satu AC Panasonic yang dibeli kepada PT Mechatronica dengan nomor faktur Jan 2420. AC tersebut diretur dikarenakan cacat dan tidak bisa dijual kembali. AC Panasonic yang diretur dikeluarkan dari gudang depan. Lalu masuk ke pembelian, retur pembelian. Untuk pemasok, kita ambil PT Mechatronica untuk tanggal 25 Januari 2024. Lalu dikeluarkan, kita cari yang faktur Jan 2420, kita ambil yang AC Panasonic, lalu lanjut, lalu di pejet. Untuk kuantitas kita ganti menjadi 1, kita lanjut. Nah, lalu untuk keterangannya kita tulis barang diretur karena cacat dan tidak bisa dijual kembali. Nah, setelah itu kita simpan. Selanjutnya, transaksi penjualan. Tanggal 8 Januari 2024, perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Abadi Jaya dengan rincian harga AC LG kuantitas 5, harga per piecesnya 3.250. Kalau kulkas Aqua kuantitas 5, harga per pieces 3.400. Langsung saja masuk ke penjualan, penawaran penjualan. Nah, dipesan oleh CV Abadi Jaya. Tanggalnya 8 Januari 2024. Kemudian dicari, barangnya adalah AC LG. Dengan kuantitas 5 dan harga persatuannya adalah 3.250. Setelah itu lanjut, kita cari lagi kulkas Aqua dengan kuantitasnya 5 dan harga persatuannya adalah 3.400. Lalu dilanjut. Setelah itu ke informasi lainnya, karena tidak ada, jadinya kita simpan. Lalu tanggal 9 Januari 2024, perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Abadi Jaya dengan nomor PO 5577 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 8 Januari 2024. Atas penawaran ini, CV Abadi Jaya memberikan uang muka sebesar 4 juta termasuk pajak. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening BCA Loan IDR. Lalu ke penjualan, pesanan penjualan. Kemudian dipesan oleh CV Abadi Jaya untuk tanggal di tanggal 9 Januari 2024. Kemudian kita ambil dari penawaran, kita cari.
Lalu di tanggal 8 kita lanjut. Setelah itu ke informasi lainnya, untuk nomor PO kita isi 5577. Karena sudah selesai, langsung kita proses uang muka. Setelah itu untuk tanggal kita ganti menjadi tanggal 9 Januari 2024. Dan untuk uang muka kita ganti menjadi sebesar 4 juta. Selanjutnya ke informasi lainnya tidak ada, jadi kita langsung proses ke pembayaran. Nah, setelah itu kita cari Bank BCL Loan IDR. Untuk tanggal kita ganti menjadi tanggal 9 Januari 2025. Lalu kita refresh. Untuk informasi lainnya, metode bayar kita ganti menjadi transfer bank. Setelah itu disimpan. Kemudian, tanggal 10 Januari 2024, perusahaan mengirimkan barang kepada CV Abadi Jaya atas pesanan penjualan pada tanggal 9 Januari 2024. Barang dikeluarkan dari gudang depan, pengiriman dilakukan dengan mobil pick up. Langsung masuk ke penjualan, pengiriman penjualan. Nah, setelah itu kita isi, kirim ke CV Abadi Jaya. Untuk tanggal kita ganti menjadi tanggal 10 Januari 2024. Kemudian kita cari untuk pengiriman mobil pick up dan kita ambil dari pesanan. Kita ambil yang tanggal 9 tersebut. Kemudian kita lanjut. Setelahnya kita ubah gudang menjadi gudang depan. Kemudian ubah. Setelah itu kita ke informasi lainnya karena tidak ada. Lalu kita simpan. Kemudian tanggal 11 Januari 2024, perusahaan mendapatkan klaim barang rusak dari pelanggan CV Abadi Jaya atas AC LG sebanyak 1 pieces. AC LG diklaim karena ada lecet pada bagian AC tersebut sehingga tidak dapat dijual kembali oleh CV Abadi Jaya. AC LG yang diklaim dimasukkan ke gudang depan. Yang pertama, kita harus mengaktifkan fitur klaim pelanggan di pengaturan, kemudian preferensi, kemudian kita pilih fitur di bagian penjualan, dan untuk klaim pelanggan kita checklist. Kemudian kita ke akun perkiraan pada bagian persediaan. Kemudian kita masukkan ke dalam persediaan klaim, yaitu persediaan barang klaim. Selanjutnya kita simpan. Tanggal 12 Januari 2024, perusahaan mengirimkan AC LG yang baru kepada CV Abadi Jaya dikarenakan barang tersebut masih dalam masa garansi, sehingga pelanggan tidak dikenakan biaya. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Kita ke penjualan, kemudian klaim pelanggan. Kemudian untuk tipe klaim kirim barang, kemudian kita cari yang CV Abadi Jaya, kita lanjut.
Kemudian kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 12 Januari 2024. Setelah itu kita buka, tersimpan ya, tetap satu, lalu kemudian kita simpan. Kemudian tanggal 13 Januari 2024, perusahaan melakukan penagihan kepada CV Abadi Jaya atas pengiriman pesanan pada tanggal 10 Januari 2024. Kemudian kita ke penjualan, faktur penjualan. Untuk pelanggan, kita pilih CV Abadi Jaya tanggal 13 Januari 2024. Kemudian kita ambil dari pengiriman, kita cari pada tanggal 10 Januari itu, kita lanjut. Kemudian kita simpan. Selanjutnya tanggal 17 Januari 2024, untuk meningkatkan penjualan, perusahaan memperkerjakan salesman yaitu Bapak Santoso dengan komisi penjualan sebesar 5% untuk nilai penjualan antara 1 juta sampai dengan 1 miliar. Kita masuk ke perusahaan, kemudian karyawan. Untuk sapaan adalah Bapak, dan kita masukkan Bapak Santoso. Kemudian untuk tanggal masuk di tanggal 17 Januari 2024. Setelah itu kita simpan. Kemudian kita masuk ke penjualan, komisi penjual. Untuk nama perhitungan komisi adalah komisi penjualan 1. Lalu untuk berlaku ke tenaga kerja adalah tertentu, yaitu Pak Santoso. Kemudian dengan syarat perhitungan, nilai penjualan antara 1 juta sampai dengan 1 miliar. Untuk akan mendapatkan komisi adalah persentasenya 5%. Setelah itu kita simpan. Tanggal 20 Januari 2024, Bapak Santoso berhasil menjual secara tunai kepada CV Sejahtera dengan detail TV Samsung, harganya 13 juta dengan kuantitas 4, TV Sharp, harga per unit 8.100.000 dengan kuantitas 3. Barang dikeluarkan dari gudang depan, kemudian atas penjualan ini, CV Sejahtera mendapat diskon faktur sebesar 2%. Penerimaan penjualan diterima melalui transfer bank BCA Loan IDR. Kemudian kita masuk ke penjualan, faktur penjualan. Untuk pelanggan adalah CV Sejahtera dan di tanggal 20 Januari 2024. Setelah itu kita cari, barangnya adalah TV Samsung dengan kuantitasnya adalah 4. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita cari lagi TV Sharp dengan kuantitasnya adalah 3. Kemudian untuk penjual adalah Santoso. Kemudian kita lanjut, dan untuk TV Samsung juga untuk penjual adalah Santoso. Kemudian kita lanjut. Kemudian untuk gudang kita ubah menjadi gudang depan. Setelah itu, untuk diskon kita pilih 2%. Kemudian untuk tanggal kirim adalah 20 Januari 2024. Setelah itu kita proses ke pembayaran. Untuk bank kita pilih Bank BCA Loan IDR dengan tanggal 20 Januari 2024. Kemudian kita refresh. Dan untuk informasi lainnya, untuk metode bayar adalah transfer bank. Kemudian kita simpan. Tanggal 24 Januari 2024, penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail TV Sharp
kuantitas 7, harganya 8.100.000. Atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar 300.000, pembayaran langsung diterima dengan transfer ke kas IDR. Kemudian kita pilih penjualan dan faktur penjualan. Untuk pelanggan, yaitu pelanggan umum, dan untuk tanggalnya adalah tanggal 24 Januari 2024. Selanjutnya kita cari adalah TV Sharp. Untuk kuantitasnya adalah 7. Kemudian kita lanjut. Untuk informasi lainnya, untuk tanggal pengiriman yaitu tanggal 24 Januari 2024. Dan untuk biaya lain-lain adalah pendapatan lain-lain dengan jumlah 300.000, kemudian kita lanjut. Setelah itu, kita proses dan pembayaran. Untuk banknya adalah kas IDR, kemudian kita refresh, dan untuk tanggalnya yaitu tanggal 24 Januari 2024. Untuk metodenya tetap tunai ya teman-teman. Kemudian kita simpan. Tanggal 25 Januari 2024, perusahaan menjual kepada toko Aprilia dan menerima uang secara transfer pada BCA Loan IDR dengan rincian AC Panasonic kuantitas 5 harga satuan 3.750.000, kulkas Aqua kuantitas 7 harga satuan 3.400.000. Barang baru akan dikirim pada tanggal 27 Januari 2024. Kemudian kita pilih penjualan, faktur penjualan. Kemudian untuk Aprilia pada tanggal 25 Januari 2024. Untuk barangnya adalah AC Panasonic. Kemudian untuk kuantitasnya adalah 5 dengan harga sudah benar ya teman-teman. Kemudian kita lanjut. Kita cari lagi yaitu kulkas Aqua dengan kuantitas adalah 7 dan harga 3.400.000. Kemudian kita lanjut. Untuk informasi lainnya, info pengiriman adalah 27 Januari 2024. Kemudian kita proses ke pembayaran. Untuk tanggal kita ganti menjadi tanggal 25 Januari 2024. Dan untuk banknya adalah BCA Loan IDR. Kemudian kita refresh. Dan untuk metode bayar adalah transfer bank. Kemudian kita simpan. Selanjutnya tanggal 26 CV Tarisa melakukan pesanan penjualan kepada perusahaan dengan detail ACLG harga 168 euro, kuantitas 4, kulkas Aqua harga 176 euro, kuantitas 2. Kemudian kita masuk ke penjualan, pesanan penjualan. Dipesan oleh CV Tarisa, untuk uangnya diganti euro, terus untuk tanggalnya adalah tanggal 26 Januari 2024. Kemudian kita cari adalah ACLG, untuk kuantitasnya adalah 4 dan untuk harganya adalah 168 euro. Kemudian kita lanjut. Kita cari kulkas Aqua, untuk kuantitasnya adalah 2 dan untuk harganya adalah 176. Kemudian kita lanjut. Tanggal 27 Januari 2024, perusahaan mengirimkan barang menggunakan mobil pickup atas pesanan penjualan toko Aprilia dan pada tanggal 25 Januari 2024, barang dikeluarkan dari gudang belakang.
kita ke penjualan, pengiriman pesanan. Kemudian untuk kirim ke toko Aprilina, untuk tanggalnya adalah tanggal 27 Januari 2024. Untuk pengiriman menggunakan mobil pick up, kemudian ambil dari faktur di muka, kita cari yang tanggal 25, kita lanjut. Kemudian kita ubah gudang, ubah menjadi gudang belakang, kemudian kita ubah. Selanjutnya kita simpan. Tanggal 28 Januari 2024, penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail AC Panasonic kuantitas 8, harga satuan 3.750.000, TV Samsung kuantitas 5, harga satuan 13 juta. Atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar 150.000, pembayaran langsung diterima secara tunai ke kas IDR. Kemudian kita ke penjualan, faktur penjualan. Untuk pelanggan, kita ganti menjadi pelanggan umum dan tanggal 28 Januari 2024. Kemudian kita cari adalah AC Panasonic dengan kuantitas 8 dan harga satuannya sudah benar. Kemudian untuk penjual adalah Santoso. Kemudian lanjut, kita cari lagi TV Samsung dengan kuantitas 5. Lalu kita lanjut. Untuk info lainnya, di tanggal pengiriman kita ganti menjadi tanggal 28 Januari 2024. Untuk pengiriman adalah mobil pick up. Kemudian untuk biaya lain adalah pendapatan lain-lain. Kemudian untuk jumlahnya kita tulis 150.000. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita proses pembayaran. Kita refresh, kasih DR. Untuk tanggal bayar kita ganti menjadi tanggal 28 Januari 2024. Untuk info lainnya adalah tunai ya, untuk tanggal bayarnya. Kemudian kita simpan. Kemudian ke transaksi persediaan, tanggal 2 Januari 2024, perusahaan menyediakan bundling dengan detail. Nama bundling adalah bundling awal tahun, satuan paket, harga paket promo 11.200.000 per paket. Isi paket promo 1 biji TV Sharp dan 1 kulkas Aqua. Paket dikenakan PPN 11%. Kemudian kita ke persediaan barang dan jasa. Untuk nama barang adalah bundling awal tahun. Kemudian untuk persediaan adalah grup. Untuk satuan adalah paket, kita buat baru. Kemudian untuk penjualan atau pembelian, kita uncheck list harga dari rincian grup. Untuk per paket di harga 11.200.000. Kemudian untuk PPN kita tambah 11%. Kemudian rincian grup. Kemudian yang pertama adalah TV Sharp, kuantitasnya 1, dan kulkas Aqua, kuantitasnya juga 1. Kemudian lanjut. Selanjutnya kita simpan. Tanggal 3 Januari 2024, CV Arum Elektronik memutuskan untuk mendispose satu buah aset tetapnya, yaitu AC Toshiba, dikarenakan sudah tidak dingin lagi alias rusak. Nah, yang pertama kita akan membuat akun baru di buku besar akun perkiraan. Untuk tipenya adalah beban lainnya. Untuk kode perkiraan adalah 8250 dan namanya adalah laba rugi penghentian aset tetap. Selanjutnya kita simpan.
Dan kita masuk ke aset tetap, disposisi aset tetap. Kemudian untuk asetnya adalah aset Toshiba dengan kuantitas adalah 1, dan untuk tanggalnya adalah tanggal 3 Januari 2024. Untuk akun laba rugi adalah laba rugi penggantian aset tetap. Kemudian kita simpan. Selanjutnya, tanggal 5 Januari 2024, perusahaan melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan. Untuk berdetail barangnya adalah TV Samsung kuantitas 3 dan AC LG kuantitas 5. Kita masuk ke persediaan pemindahan barang. Kemudian untuk gudang, kita dari gudang belakang ke gudang depan. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 5 Januari 2024. Kemudian kita cari TV Samsung. Kuantitasnya adalah 3. Kemudian kita lanjut. Kita cari AC LG. Kuantitasnya adalah 5. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita simpan. Tetap di pemindahan barang. Untuk proses kita ke terima barang tanggal 5 Januari 2024. Kita ambil dari permintaan barang, kita cari di tanggal 5, kemudian kita lanjut. Selanjutnya kita simpan. Tanggal 9 Januari 2024, perusahaan melakukan pembelian aset secara tunai kepada pemasok umum dengan nomor faktur AM025, informasi lainnya, nama komputer, tanggal beli 9 Januari 2024, tanggal pakai 9 Januari 2024, metode penyusutan, akun aset peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, akun beban penyusutan peralatan, kuantitas 4 unit, umur aset 5 tahun, kategori aset peralatan. Untuk pembeliannya dilakukan dengan transfer melalui BCA Loan IDR senilai 5 juta tanpa PPN. Yang pertama adalah kita masuk ke pembelian, faktur pembelian. Kemudian untuk pemasok adalah umum. Tanggalnya adalah tanggal 9 Januari 2024. Kemudian pembelian aset. Untuk nama aset adalah komputer dengan kuantitasnya adalah 4 dengan harga satuan adalah 5 juta tanpa PPN. Jadi di unchecklist. Kemudian kita lanjut. Kemudian untuk info lainnya adalah faktur diisi, faktur AM025, kemudian untuk proses pembayaran. Untuk bank adalah dari bank BCA Loan IDR tanggal 9 Januari 2024, kemudian di refresh. Untuk info lainnya, metode bayar adalah transfer bank. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke aset tetap. Aset tetap. Kita ke titik 3 hijau, kemudian kita klik yang tanggal 9. Kita pilih metode penyusutan dengan metode garis lurus. Untuk akun aset yaitu peralatan, akumulasi penyusutan adalah akumulasi penyusutan peralatan, dan akun beban penyusutan adalah beban penyusutan peralatan. Kuantitasnya udah 4, umur aset adalah 5. Kemudian kategori aset adalah peralatan. Kemudian disimpan. Selanjutnya, tanggal 12 Januari 2024, pengeluaran AC Panasonic sebanyak 2 unit dari stok persediaan yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai AC karyawan di kantor pusat. Kemudian kita ke preferensi.
Kita pilih akun perkiraan, persediaan, akun penyesuaian. Kita pilih transaksi aktiva tetap, kemudian kita simpan. Selanjutnya, ke persediaan, penyesuaian persediaan. Tanggal 12 Januari 2024. Selanjutnya kita cari AC Panasonic, tipe penyesuaian pengurang, kemudian kuantitas 2 dikeluarkan dari gudang depan. Kemudian kita lanjut. Untuk akun penyesuaiannya adalah aktiva tetap atau transaksi aktiva tetap. Dengan keterangan adalah akan digunakan sebagai AC karyawan di kantor pusat. Kemudian kita simpan. Selanjutnya, tanggal 18 Januari 2024, perusahaan melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan. Untuk detail barangnya, kulkas Polytron kuantitas 2 dan kulkas Aqua kuantitas 2. Kemudian kita ke persediaan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan. Selanjutnya untuk tanggal, yaitu tanggal 18 Januari 2024. Kita cari barangnya, yaitu kulkas Polytron dengan kuantitas 2. Kemudian kita lanjut, kita cari kulkas Aqua dengan kuantitas 2. Kemudian kita lanjut. Setelah itu kita simpan, kita tetap di pemindahan barang. Untuk proses, pilih yang terima barang, kemudian tanggal 18 Januari 2024. Kemudian ambil dari pemindahan barang, pengiriman barang yaitu tanggal 11, kemudian kita lanjut. Kemudian kita simpan. Ya, di daftar hijau sudah simpan ya. Kemudian tanggal 29 Januari 2024, pencatatan biaya iklan dialokasikan ke dalam akun beban pemasaran untuk keperluan pemasaran perusahaan untuk pembayarannya dengan menggunakan KCDR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu 2.500.000. Kemudian kita ke kas dan bank pembayaran. Selanjutnya, kas dan bank diisi KCDR untuk tanggal 29 Januari 2024. Selanjutnya kita cari beban pemasaran. Kita cari beban pemasaran dengan nilai 2.500.000. Kemudian kita lanjut. Untuk informasi lainnya di catatan, yaitu untuk membayar biaya iklan untuk keperluan pemasaran perusahaan. Kemudian kita simpan. Selanjutnya adalah tanggal 30 Januari 2024, pencatatan biaya listrik dan air untuk pembayarannya dengan menggunakan Bank BCA lawan IDR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu 3.150.000. Kita ke kas dan bank ke pembayaran. Kemudian untuk kas atau bank kita pilih Bank BCA lawan IDR tanggal 30 Januari 2024. Kemudian untuk akunnya adalah beban listrik,
air, dan telepon dengan nominal 3.150.000. Kemudian kita lanjut. Untuk informasi lainnya, kita catat. Untuk membayar biaya listrik, air, dan telepon. Kemudian kita simpan. Selanjutnya, tanggal 31 Januari 2024, pencatatan bunga bank dialokasikan dalam akun pendapatan lain-lain bulan Januari 2024 yang diterima pada Bank BCA Lawan IDR perusahaan senilai 300.000. Kemudian, kita ke menu kas dan bank, kemudian penerimaan. Setelah itu, kita ketik Bank BCA Lawan IDR tanggal 31 Januari 2024. Kita cari pendapatan lain-lain. Untuk nilai yaitu 300.000. Kemudian kita lanjut. Untuk catatannya, kita tulis mencatat bunga bank. Pada periode Januari 2024, kemudian kita simpan. Kemudian tanggal 31 Januari 2024, perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran pada periode Januari 2024. Kemudian kita ke daftar laporan, lalu pajak, kemudian pilih dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024. Kemudian ditampilkan. Nah, kita dapat melihat rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran. Kita ke menu buku besar. Selanjutnya jurnal umum. Pada tanggal 31 Januari 2024. Kita cari adalah PPN keluaran. PPN keluarannya berapa? Bisa disalin yaitu untuk PPN keluarannya adalah 33.250.140. Selanjutnya adalah PPN masukan. Sebesar 20.504.449. Nah, sisanya adalah PPN kurang bayar dengan selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan. Kemudian untuk info lainnya, keterangannya adalah rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran. Periode Januari 2024, kemudian disimpan. Selanjutnya, tanggal 31 Januari 2024, pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk periode Januari 2024. Kita masuk ke daftar laporan, kemudian daftar laporan, keuangan, kemudian neraca, per tanggal 31 Januari 2024. Nah, di situ terdapat 48 juta ya. Untuk asuransi dibayar di muka. Kemudian kita ke kas dan bank, kemudian jurnal umum pada tanggal 31 Januari 2024. Akunnya adalah beban asuransi. Dengan nominal seperti yang ada adalah 4 juta. Untuk asuransi dibayar di muka adalah 4 juta juga, yaitu dihasilkan dari 48 juta dibagi 12, jadi hasilnya 4 juta. Untuk keterangannya yaitu pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka. Kemudian kita simpan. Kemudian perusahaan membayar hutang biaya yang terjadi pada bulan Desember 2023. Pembayaran menggunakan kas IDR, nilai hutang biaya sebesar 9.250.000. Kita ke kas dan bank, kemudian pembayaran.
kita pilih kasih IDR tanggal 31 Januari 2024. Kemudian kita cari akunnya, yaitu hutang biaya sejumlah 9.250.000. Kemudian kita lanjut. Untuk informasi lainnya, kita catat adalah membayar hutang biaya. Kemudian kita simpan. Yang terakhir adalah melakukan proses closing akhir bulan untuk periode Januari 2024. Nah, ini yang terakhir. Selanjutnya kita masuk ke perusahaan, kemudian proses akhir bulan. Untuk bulannya adalah Januari tahun 2024. Untuk nilai tukarnya kita ganti menjadi 19.500, kemudian kita simpan. Nah, yang terakhir adalah kita melihat daftar neraca kita, yaitu di neraca indeks kontrol pertanggal 31 Januari 2024. Nah, apakah sama dengan yang ada di modul? Untuk hasilnya sama ya, yaitu 3.690.107.106,67.